Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sulisto Wibowo dengan nomor NIM 2892150293. Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam B1. Kali ini saya akan presentasikan materi untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan materi pasar modal. Nah, daripada lama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dengan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang mengatur pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas peraturan dan pengawasan terhadap yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang terakhir kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Dan selanjutnya menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Lalu yang selanjutnya menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang selanjutnya, bursa efek adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terbuat di bursa itu. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah. Biasanya terdapat suatu lokasi pusat, setidaknya untuk mencatat, namun perdagangan kini semakin sedikit dikaitkan dengan tempat seperti itu. Karena bursa saham modern kini adalah jaringan internet dan memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Karena pihak-pihak yang bertransaksi tidak perlu saling tahu lawan transaksinya. Perdagangan dalam bursa hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota, sang pialang saham. Permintaan dan penawaran dalam pasar-pasar saham didukung faktor-faktor yang seperti halnya dalam setiap pasar bebas mempengaruhi harga saham. Perusahaan efek adalah sebuah pihak yang berkutat dalam pasar modal dan diatur di hukum Indonesia. Perusahaan efek menurut pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efek atau underwriter, perantara efek atau broker dealer, dan manajer investasi. Tidak bekerja dengan sendirinya, perusahaan efek ini memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang bentuk badan usahanya adalah perseorangan.
dan kemudian dapat melakukan ketiga kegiatan usahanya secara bersamaan pula sebagaimana diatur dalam pasar yang telah disebut di atas. PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang diatur wajar dan efisien. KPI sebagai lembaga clearing dan penjaminan mempunyai fungsi sebagai central counterparty atau mitra pengimbang sentral dan menjamin kepastian penyelesaian transaksi di bursa efek. Bertindak sebagai central counterparty, KPI menerapkan clearing inovasi yang dimana hubungan hukum antar anggota clearing yang menimbulkan hak dan kewajiban atas transaksi bursa yang dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara anggota clearing yang bersangkutan dengan KPI. PT Custody Central Efek Indonesia atau KCI merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Baik, cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.